Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack dari Rumah Retreat Batam Oase Center. Kembali pada hari ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat meskipun di sana ia melakukan paling banyak mujizat. Ia berkata, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah kulakukan di tengah-tengahmu, pasti sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Maka aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Dalam bacaan Injil tadi dikatakan, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah kulakukan di tengah-tengahmu, pasti sudah lama mereka bertobat dan berkabung." Pertobatan merupakan jalan menuju kepada keselamatan. Tuhan tidak menghendaki salah satu dari kita hilang, tetapi Dia datang agar kita mau melakukan pertobatan. Kita boleh merasakan bahwa Dia mengasihi kita. Lalu kita berjuang untuk mengikuti bimbingannya agar kita boleh sampai pada keselamatan. Pertobatan, sekali lagi, adalah jalan menuju pada keselamatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, sementara kebebalan menjadi jalan menuju kepada kebinasaan, kebebalan hati, atau orang tidak mau keluar dari dosa, orang terus-menerus melakukan dosa, akhirnya membawa manusia kepada kebinasaan. Allah tidak menghendaki manusia binasa. Tinggal bagaimana manusia menentukan apakah dia mengikuti perintah Allah untuk melakukan pertobatan menjadi pribadi yang lebih baik, ataukah tetap dalam dosa, maka kebinasaan akan menjadi bagian dari hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, semua orang pasti menginginkan keselamatan. Dan keselamatan itu tidak diperoleh begitu saja. Harus ada perjuangan. Maka kalau bacaan kemarin, kita berjuang untuk meninggalkan, tidak melekatkan diri pada apapun. Karena hidup di dunia ini cuman sementara. Tapi kita arahkan seluruh perbuatan, perlakuan kita, pikiran kita hanya kepada Allah. Agar hidup kita sungguh diberkati oleh Allah sendiri. Mari Bapak, Ibu, kita berjuang untuk melakukan pertobatan. Karena Allah selalu memberikan kita kesempatan. Agar kita bukan termasuk golongan orang yang celaka, tapi orang-orang yang diberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat kehidupan, berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami masing-masing. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang saat ini sedang sakit, baik di rumah mereka maupun di rumah sakit.
Semoga belas kasih dan kerahiman-Mu memberikan mereka rahmat kesembuhan. Jauhkan mereka dari keputusasaan. Berkatilah juga orang-orang yang mendampingi orang sakit. Berikan mereka juga rahmat kesetiaan, kesehatan, dan kebahagiaan. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.